Kenapa mencoba memprediksi resesi adalah alasan utama kenapa kamu sering rugi. Kita lihat di video ini. Sering dengar berita kan, tahun depan resesi. Awas, hati-hati, tahun depan menuju jurang. Sering tuh. Ada berita-berita seperti itu yang membuat kita menjadi investor yang takut, yang overthinking, yang selalu worry bahwa nanti saya rugi, gitu kan. Jadi dia berusaha untuk timing the market. Fantasi. Bisa membeli harga paling murah, nanti jual di harga yang paling tinggi. Percaya deh sama aku. Itu nggak akan pernah terjadi dan membuat kalian portofolionya malah jadi semakin parah. Ini disclaimer dulu nih. Sebelum video pembuktian ini, bahwa aku ini bikin video ini bukan untuk kompor-komporin kalian beli satu saham. Dan saya juga bukan pakar saham. Saya ini cuman orang yang dapat ilmu jalanan aja. Jadi kamu boleh perhatikan kata-kataku, tapi juga kamu harus cek sendiri nanti pakai AI ya, kira-kira bener nggak yang aku katakan. Kita coba baca data dulu deh, dari luar negeri punya ya. Ada data dari American Century Investments, bahwa akurasi dari stock market forecast dalam 8 tahun periode itu hanya 47%. Berarti bisa dibilang 53% itu prediksi yang terjadi salah. Nggak even setengah nih, 47% doang yang benar, sisanya salah. Kita ambil contoh yang kedua, Michael Burry. Michael Burry ini investor kawakan ya, investor pro dari Amerika, yang dia ini dikenal sampai dibikinin film Big Short. Masih ingat film itu ya? Kalau belum, coba kamu bisa tonton. Michael Burry ini di akhir-akhir ini sering sekali terobsesi dengan market crash. Salah satu orang yang sering nge-tweet market crash ya orang ini, gitu ya. Tapi ini ada artikel yang menarik ya, bahwa Michael Burry ini, with a personal net worth of over $300 million, in the past few years, he has made multiple predictions around market crashes, cryptocurrencies, retail investors, and meme stocks that have all proved to be false. Semuanya salah. Jadi kredibilitasnya tercoreng gitu menurut artikel ini, dan sampai dikatakan di sini perhaps disappointed at his recent record, Michael Burry ini sampai mendelete akun Twitternya, akun X-nya dia delete karena salah semua gitu. Kemudian ada artikel lagi, ini investor Wall Street ya, bahwa US stock market, Wall Street are making wrong S&P 500 predictions for 2025. Bahkan expert di sini mengutip bahwa blundernya itu sudah terjadi dari tahun 2000. Ini ada artikelnya, nanti saya taruh di deskripsi ya, buat kalian nanti baca sendiri. Tapi intinya di sini adalah bahwa investor kelas dunia aja itu bisa salah prediksi. Jadi jangan percaya begitu aja kalau ada prediksi-prediksi seperti itu, karena kamu bisa lihat tadi data 47% salah ya. Informasi itu kita tetap harus telaah dan analisa sendiri. Kalau perlu kita diskusi sama AI nih, ini bener nggak kira-kira informasi ini seperti apa. Kita kalau orang yang sudah lama di dunia market, whatever market it is, itu akan menjadi orang yang hyper realist. Orang yang kalau ada saham naik tinggi banget, kita ketinggalan, ya nggak apa-apa. Kalau ada saham yang turun juga, nggak apa-apa. Jadi menjadi orang yang kebahagiaan dan kesedihannya itu sideways saja. Seperti di video pertama yang aku pernah bilang, kalau senang ya nggak senang banget, kalau sedih ya nggak sedih banget. Kayak kalau salah ya udah kita move on, kalau benar oke, dan kita take profit and also move on gitu. Kita nggak pernah bisa memprediksi kapan sesuatu itu exactly terjadinya, karena kita bukan Tuhan. Oke? Bahkan aku udah pernah bilang, yang bisa menyelamatkan kita dari market crash itu adalah amal baik kita sendiri. Serius, no one can predict. Makanya market crash sudah terjadi ratusan tahun kan, tetap aja ada korbannya, tetap aja ada yang kena. Karena apa ya, memang sih nggak pernah bisa diprediksi kan. Another challenge yang bisa mempersulit kita prediksi market crash adalah karena reason terjadinya ini berbeda-beda. Oke, kayak 2008 disebabkan sama pengambilan resiko ya, perumahan itu, kemudian US market crash. Orang dari tahun 2008 atau 2018 mundur ke belakang itu selalu memprediksi bahwa market crash itu hanya terjadi karena alasan-alasan ekonomi. 2020 tiba-tiba terjadi pandemi. Nggak ada yang bisa memprediksi, dan waktu itu hancur semua kan. Jadi sulit, memprediksi stock market itu sulit sekali. Orang bisa aja prediksi rentang waktunya, tapi nggak pernah tahu meledaknya itu kapan. Dan buat saya pribadi, ini pandangan saya pribadi ya, semua itu hanyalah cycle. Saham yang jelek nggak jelek terus, nanti ada bagusnya. Saham yang bagus juga nggak bagus terus. Bahkan market pun demikian. IHSG misalnya lagi bagus, oke, nggak bagus terus, nanti ada masanya dia turun. Turun tapi nggak turun terus, dia akan naik. Jadi biasa saja, apapun yang terjadi itu biasa-biasa saja. Hidup itu proses, kadang naik turun, and it's normal.
Seperti itu. Bisnis juga kalau kalian yang berbisnis di sini sama kan? Lagi rame, nanti turun, nanti rame lagi, kita terus perbaiki terus kan? Sama. Market juga seperti itu. Zaman dulu, kalau orang bicara investasi jangka panjang, itu 5-10 tahun. Mereka tuh kuat nahan, lebih punya kesabaran, dan lebih punya kedisiplinan yang tinggi. Sekarang mungkin karena pengaruh sosial media kali ya. Orang itu setiap hari nggak sabaran. Maunya cuan, maunya jackpot. Nggak salah. Semua orang pasti pengen untung, nggak ada orang di dunia yang nggak pengen. Tapi, kita belajarlah menjadi orang yang lebih realistis dalam menghadapi kondisi. Sekarang gimana nih? Kalau kita nggak percaya sama analisa, terus percaya ke siapa? Dan kita harus gimana? Nah, ini mungkin ada beberapa step yang kamu bisa lakukan. 1, jadikan analisa dan prediksi-prediksi yang kamu dengar ini sebagai referensi. Orang tetap boleh kok beranalisa. Orang tetap boleh berprediksi. Nggak ada yang salah. Mereka-mereka ini pakar yang punya keilmuan yang luar biasa. Tapi, kita sebagai orang yang menerima informasi itu juga harus double check. Harus clarify sendiri. Sekarang kan ada AI, gampang, kamu tinggal cek. Bener nggak? Kira-kira mungkin nggak ini terjadi? Dan kamu juga tanya, possibility kemungkinannya kenapa, dan possibility-nya bahwa ini tidak benar kenapa. Oke? Saya rasa analis dan para pakar-pakar ketika mendengar video ini juga setuju. Semua pasti ngomong dengan disclaimer. Nggak ada yang mentuhankan diri. Saya yakin semuanya orang-orang yang jago-jago ini juga, mereka hanya sekedar memberikan analisa untuk kalian renungkan, bukan kalian harus turuti ya 100%. Do as I say, enggak. Saya nggak pernah menemukan analis yang seperti itu. Semua itu memberikan proses mereka berpikir dan research. 2, tidak perlu panik dan overthinking. Oke, kalau kamu menerima ada berita, resesi ini, oke, tetap tenang. Remember, everything is a cycle. Semuanya bisa naik dan bisa turun. Yang turun nanti naik kembali. Bahkan ada istilah turunnya semakin longsor, naiknya juga semakin tinggi, V-shape recovery gitu. 3, paling penting, siapin trading plan. Kalau kamu emang udah punya trading plan dari awal atau investment plan dari awal, kamu pasti santai-santai aja menghadapi market crash model apapun. 1, kalau trading plan-nya jelas nih, market crash itu kan berarti cuma cut loss biasa kan? Kalau saham ABCD menembus 5.000 gitu jebol, ya saya sell. Ya udah, mau alasannya market crash, mau emang jebol aja, mau karena apapun, ya kamu cut loss kan, selesai. Kalau kamu ruginya 5%, market crash-nya 15%, dan sebenarnya kamu untung. You are doing very good, better than the market itself gitu. Selanjutnya kalau kamu invest nih jangka panjang, kamu harusnya punya investment plan. Kita kan lihat terus keadaan perusahaan. Ingat ya, di video pertama gak ada investasi yang bisa ditinggal tidur. Kamu awasi terus, kamu monitor terus. Kamu lihat, oke, market crash nih. Keadaan atau tesis saya masuk masih sesuai nggak dengan keadaan sekarang? Perusahaannya masih tetap punya growth yang baik nggak ke depannya? Oke? Meskipun dalam keadaan market crash pasti semuanya akan goncang. Tapi kalau kamu lihat manajemen strong, balance sheet-nya strong, ya mungkin malah jadi kesempatan buat kamu nambah porsi lagi, harganya lagi murah. Bisa double down istilahnya seperti itu kan. Banyak orang yang terjebak dan panik mengenai analisa-analisa seperti ini sehingga mereka kabur terlalu cepat, yang ada malah opportunity-nya itu hilang. Jadi over fear membuat malah kita jadi boncos. Itu sering sekali terjadi. Jadi orang yang act accordingly aja lah. Oke, market crash kita udah punya plan yang jelas, ya udah cut loss. Memang nggak bisa setiap kali investment itu kita untung. Ada kalanya memang kita rugi. Tapi kalau kerugian kita lebih sedikit daripada actual market crash-nya, ya itu berarti kita namanya perform. Jadi kita bagus. Gitu. Saya dulu pernah ada kejadian 2019. Itu saya terhindar dari market crash pandemi 2020. Kalau kamu tanya kenapa saya bisa terhindar, jawabannya cuma satu, karena saya hoki. 2019 saya merayakan tahun baru waktu itu ke Sydney bersama keluarga. Saya karena sadar diri, gue nggak bisa analisa lah, mungkin mau liburan begini, mungkin H-3 atau H-2 dari closing market 2019 saya itu sell all, jadi posisinya all cash. Pada saat itu, kalau saya tidak sell all, ya mungkin saya akan keseret pandemi juga, ya saya nggak bisa kabur juga. Tapi karena saya hoki, beruntung, ya pada saat pandemi 2020 saya memetik hasil yang luar biasa pada saat itu. Tapi kalau kamu tanya kok bisa, jawabannya karena hoki. Makanya faktor yang paling penting dari semuanya adalah banyak-banyak amal. Banyak-banyak kamu bersedekah, karena itu yang mungkin bisa menghindarkan kamu dari
dari apa ya, celaka di market gitu. Nggak ada jawaban yang lain. Jadi saya nggak akan jadi orang yang sok pinter dan bilang, oh saya bisa memprediksi semuanya. No, saya nggak bisa memprediksi apa-apa. Saya hanya bisa beradaptasi dengan keadaan yang terjadi. Oh ada ini dan saya harus A. Oh ada ini, saya harus B. Oke, kalau ditanya kenapa saya bisa menghindar dari 2019 punya 2020 punya market crash, simply because I was lucky. Nah, sekarang kamu udah tahu ya bagaimana harus bertindak terhadap berita-berita yang mengatakan resesi atau berita-berita yang bertema negatif. Sekarang coba kamu nonton video ini supaya kamu lebih jago lagi tentang investasi.